Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa kembali bertatap muka untuk melanjutkan materi sistem suspensi yang sebelumnya sudah kita lewati, baik di kelas maupun di praktik di bengkel. Sistem kemudi ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem suspensi. Sebelumnya silakan ketua kelas untuk memimpin membaca doa. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam Al-Quran. Berdoa selesai. Ini yang tidak hadir berarti cuman Sardi. Semuanya hadir. Kenapa kita harus mempelajari sistem kemudi? Karena sistem kemudi ini menjadi bagian yang penting dari sepeda motor. Sebagaimana yang kalian pahami, dia fungsi pengendali. Nah, banyak di tengah-tengah masyarakat kita itu sepeda motor yang digunakan di jalur-jalur ekstrim itu, karena kita ini berada di daerah yang tidak semua jalannya bagus. Para pengguna kendaraan itu kadang tidak teliti terhadap keadaan kendaraannya. Padahal kalau diperhatikan, banyak yang mengalami masalah sistem kemudinya, karena kan memang truknya yang berat. Nanti setelah ini saya akan perlihatkan bagaimana contoh keadaan sistem kemudi yang mengalami masalah. Oleh karena itu, dengan mempelajari ini diharapkan kalian nanti punya kemampuan bagaimana mendeteksi kerusakan sistem kemudi, kemudian memperbaikinya, dan ini bisa dijadikan bekal di kemudian hari kalau kalian ini menjalani profesi sebagai mekanik. Atau misalnya kalau yang perempuan ternyata nanti tidak dapat turun secara langsung di proses perbaikannya, misalnya penyedia spare part, dia paham betul kerusakan ini, apa yang harus diganti, apa yang harus diperbaiki, dan ini juga bisa menjadi sumber pendapatan, sumber income. Jadi kalian nanti kalau ternyata berprofesi sebagai mekanik sepeda motor, maka pengetahuan-pengetahuan semacam ini menjadi bekal kita dari dalam proses perbaikan. Karena di bengkel-bengkel itu yang paling penting adalah pelayanan yang bagus, pekerjaan yang memuaskan, hasilnya menyenangkan bagi para pelanggan. Proses perbaikannya tidak dilakukan dengan kasar sebagaimana yang kita sering alami, dipukul semaunya dengan alat-alat yang tidak standar. Itu akibatnya walaupun bagus, tapi kendaraan itu bisa jadi tidak dapat digunakan dalam waktu yang lama. Ini yang perlu kalian pahami di dalam proses pembelajaran sistem kemudi. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui pengamatan tayangan PowerPoint pada proses pembelajaran ini, prinsip kerja sistem kemudi sepeda motor sesuai SOP. Standar operasional prosedur. Jadi ada standarnya, bukan semau-mau kita aja. Kemudian melalui ceramah, diskusi, dan kerja kelompok serta tayangan YouTube menganalisis fungsi sistem kemudi sesuai buku manual dengan cermat dan kritis. Mampu menganalisis komponen-komponen pada sistem kemudi dengan cermat dan kritis. Setelah selesai praktik merawat berkala sistem kemudi, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab serta melalui eksplorasi di internet. Peserta didik mampu membandingkan hasil pemeriksaan sistem kemudi dengan buku manual dengan cermat dan kritis. Setelah melakukan pemeriksaan dan pelaporan hasil, diharapkan peserta didik mampu menerapkan perawatan berkala sistem kemudi sepeda motor sesuai SOP. Jadi ini yang diinginkan dari proses pembelajaran kita ini. Kemarin itu ada beberapa siswa yang cuman betul berapa aja itu. Jadi kalau sudah pembelajaran begini, perhatikan betul-betul materinya.
Nanti kalau ada kuisis lagi saya kirim di grup WA, dijawab dengan serius. Karena ada waktu yang terbatas setiap soal. Siapa yang belum ngerjakan kemarin? Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik video ini. Kenapa tadi itu yoga? Rusaknya kenapa? Berat sebelah. Terus yang terjadi pada sistem kemudinya kenapa? Kenapa Ardiansah? Kok dia berat sebelah beloknya? Karena batang kemudinya bengkok. Jadi kalau ininya sudah tidak lurus lagi, pasti akan mengalami berat sebelah. Itu bisa disebabkan karena kerusakan yang sudah dibiarkan terlalu lama, disebabkan karena melewati jalan-jalan yang sebagaimana saya sebutkan di awal tadi. Tidak terasa, lama-kelamaan dia mengalami perubahan bentuk. Atau pada saat tertentu dia mengalami satu benturan, misalnya menabrak lubang yang dalam, kaget, atau menabrak dinding misalnya, atau menabrak sesuatu yang akibatnya ini mengalami perubahan bentuk. Nah, kalau dia mengalami batang ini mengalami perubahan bentuk, pasti yang dialami adalah berat sebelah. Makanya sekali-kali kendaraan Anda itu di standar tengah, dilihat posisi ban depan, ban belakang itu lurus, sejajar, kemudian biarkan aja tuh kemudinya. Berat sebelah enggak dia? Kalau berat sebelah bisa jadi setelah Anda cek bodi tidak mengalami perubahan bentuk, bisa jadi ini. Kita sering nyebut apa? T. Kalau anak-anak sini sering nyebutnya apa? Segitiga. Garis besar sistem steering. Steering head sepeda motor adalah alat yang memungkinkan kendaraan untuk mengubah arah perjalanan dan menahan baik beban yang ditransmisikan ke roda depan dan maupun meredam dampak dari jalan. Steering stem yang berfungsi sebagai sumbu rotasi kemudi didukung oleh set bearing atas, nih bearing atas dan bearing bawah. Konfigurasi ini memungkinkan pengendara dengan lancar mengoperasikan stang kemudi atau handle bar. Stang kemudi itu dalam istilah teknik namanya handlebar. Jadi perlu diingat, ada rangkaian bearing atas dan rangkaian bearing bawah, sehingga gabungan keduanya ini mengakibatkan pengendara merasa nyaman saat mengoperasikan stang kemudi. Kalau cuma bawah aja atau atas saja, pasti terasa tidak nyaman. Masalah yang mungkin terjadi pada steering head, apa aja masalahnya? Akibat dampak dari jalan atau faktor lainnya. Jadi jalan kita itu, makanya kendaraan-kendaraan yang seyogyanya digunakan di jalan-jalan mulus, yang jalan-jalan tidak terlalu banyak goncangannya itu kalau digunakan di jalan-jalan ekstrim, naik ke GMK sana, ke STN, Toyo, di perusahaan-perusahaan sawit itu, dalam penggunaan yang cukup lama bisa jadi terjadi perubahan bentuk sebagaimana saya sampaikan tadi. Jadi dampak dari jalan atau faktor lainnya. Faktor lainnya itu bisa terjadi karena benturan dan sebagainya. Pemeriksaan dan penyetelan. Perhatikan nih arah panahnya. Ini digoyang-goyang. Posisikan sepeda motor pada standar tengah.
Putar batang kemudi ke kanan dan ke kiri, periksa gerakannya lancar atau tidak. Kalau terasa ada yang keras bagian sebelah waktu ke kiri atau ke kanan, tapi kok kedua-duanya lancar nih, bagus nih. Tapi dilihat dulu tadi itu, apakah karena ada kabel, karena selang, sehingga atau serba salah, dikencangi dia kekencangan, dikendorkan dia kocak, tidak ketemu lagi sudah posisi yang pas, yang nyaman, berarti memang ada masalah. Anda harus melakukan pembongkaran. Kumpulkan tugas sendiri. Jelaskan pengertian sistem kemudi sepeda motor. Sekumpulan komponen penghubung yang membolehkan kendaraan mobil, motor, sepeda untuk arah yang diinginkan. Membelokkan apa membolehkan? Membelok. Jadi tulisan-tulisan begini jangan seperti tulisan ketika dokter menuliskan resep. Tulisan yang mudah dibaca. Jadi kalau kita menulis itu, paling tidak jangan sekedar kita saja yang bisa membaca, orang lain bisa baca. Stang yang susah biasanya saat diajak berbelok. Jadi stang itu diajak gitu, ayo belok gitu. Stang akan sedikit melawan, artinya susah dikendalikan. Wah, ini jadi bahasanya seolah-olah stang ini benda hidup gitu. Dia diajak, kemudian ketika dia belok dia melawan gitu kan. Ya nanti mungkin perbendaharaan kalimatnya diperbanyak, bahasa-bahasa pilihan itu di bahasa-bahasa ini. Oke, nanti saya periksa, kita evaluasi. Sampai bertemu lagi kita pada pertemuan yang akan datang. Di praktek tadi Anda bisa lihat-lihat di YouTube. Nanti saya kirimkan juga linknya di grup WA. Jangan sampai paket-paket yang dibelikan sama orang tuanya itu tidak dimanfaatkan untuk belajar dengan baik. Padahal kita ini masih berstatus sebagai pelajar, di mana kita ini diminta untuk serius dalam proses-proses pembelajaran. Jangan sia-siakan waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Selanjutnya, Bapak mengingatkan kembali untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan melakukan aktivitas yang bisa menimbulkan masalah besar. Karena kalau sudah kena COVID itu masalah yang besar sekali. Kalian yang abai, iklannya di TV itu, ibu yang menuai. Kamu yang santai-santai merasa ini biasa-biasa saja, ternyata Anda tertular misalnya, walaupun tanpa gejala, pulang ke rumah, kemudian mengakibatkan adiknya, kakaknya, saudaranya, ibu, bapak, acil, tantenya, kaiknya malah tertular. Ini berarti masalah. Semua kita punya tugas untuk tetap waspada dan menjaga diri, tetap menjalankan protokol kesehatan supaya tidak berdampak besar bagi keluarga kita. Ya, kita berlindung juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ini dihindarkan dari segala bahaya, musibah. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan hati ikhlas. Berdoa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.